Jadi di sini disebutkan bahwa karena mengandung variabel, jadi dari persamaan Maxwell ini kita bisa mengukur perubahan terhadap perubahan satunya lagi, karena yang di sini tadi sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa mengukur entropi itu susah. Mengukur volume itu susah. Jadi kalau misalnya Anda tahu perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur, misalnya yang di sini ya, yang di sini. Perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur pada volume konstan, Anda bisa mengukur perubahan entropi. Ya. Jadi karena sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa tekanan dan temperatur ini susah untuk diukur. Jadi misalnya di sini dijelaskan bahwa sangat membantu karena mengandung variabel yang dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu tekanan dan temperatur, bahkan volume jika kita punya datanya. Jadi contohnya sekarang kita lihat pada energi dalam ya. Energi dalam DU TDS kurang PDV. Nah, ini kalau misalnya kita ingin mengetahui perubahan energi dalam dari gas ideal pada terhadap perubahan volume. Jadi otomatis ini kan semuanya harus dibagi DV ya. Ini semuanya dibagi DV, berarti DU per DV sama dengan TDS bagi DV P DV per DV ya. Jadi ini DV-nya coret, jadi Anda punya seperti ini. Anda punya seperti ini. Nah, sekarang dari persamaan Maxwell ds dV pada saat T konstan, kan tadi sudah kita bahas entropi ini paling susah untuk diukur, maka Anda bisa mencari padanannya di persamaan Maxwell. Jadi kita lihat dsdv ini di mana? dsdv pada saat T konstan itu ada di sini. Ya. Itu ada di energi bebas Helmholtz yang kalau kita ganti itu menjadi dpdt pada saat T konstan. Jadi ini diambil dari persamaan Maxwell yang di sini. Nah, sedangkan Anda tahu untuk gas ideal itu PV sama dengan RT. Jadi kalau misalnya, berarti kalau kita cari dP per dt-nya untuk dP per dt pada saat volume konstan untuk gas ideal ini berarti sama dengan R dibagi V. Ya. Sedangkan P, ya kalau dari sini berarti P berarti kan RT per V. Jadi Anda tinggal masukkan yang dua ini ke persamaan ini, akhirnya ini nggak bisa, mungkin di sini aja saya coretnya ya. Berarti T dikali dP per dt pada saat P konstan itu adalah R per V, sedangkan P adalah RT bagi V. Jadi akhirnya ini sama dengan 0. Jadi DU dV pada saat T konstan itu sama dengan 0. Jadi energi dalam gas ideal pada T konstan itu tidak tergantung pada volume, karena DU per dV pada saat T konstan itu sama dengan 0. Jadi gitu ya. Jadi dari sini Anda bisa lihat dengan menggunakan persamaan Maxwell kita bisa mengukur ketergantungan energi dalam pada perubahan volume. Apakah dia ternyata setelah dihitung-hitung itu sama dengan 0 untuk gas ideal. Jadi dia tidak tergantung pada energi dalam. Pada perubahan volume. Nah, sekarang kita akan lihat untuk entalpi. Sama sekarang kita akan mengukur perubahan entalpi terhadap perubahan tekanan. Berarti di sini saya harus DH per dP sama dengan TDS per dP ditambah VdP per dP. Jadinya dapat seperti ini.
Ya, sekarang kita punya komponen di sini lagi nih, komponen yang ada entropinya. Lagi-lagi kalau ada entropi, kalau misalnya Anda ngelihat ada soal ds per dp, ds per dt, nah itu biasanya ujung-ujungnya ke Maxwell. Ya. Jadi Anda lihat lagi, kita punya soal ds dp dp ya. Tadi apa tadi? DSDP pada saat T konstan. Berarti DSDP pada saat T konstan itu sama dengan ini ya. Berarti itu adalah energi Gibbs yang punya ya. Tapi sekarang bernilai negatif ya. Jadi Anda lihat di sini ini ada angka negatifnya. Jadi itu minus dvdt per P pada saat T konstan. Jadi ini diambil dari persamaan Maxwell-nya energi bebas Gibbs. Nah, sekarang sama seperti yang tadi, karena kita masih gas ideal, berarti masih berlaku ini PVRT. Ya. Sekarang pada diturunkan terhadap, sekarang kita masih punya dvdt, berarti dibuat lagi dv per dt, berarti sama dengan dv per dt sama dengan rp. Ya. Sedangkan dari sini, volume itu adalah RT per P. Jadi tinggal dimasukkan ke sini minus T dikali R per P ditambah RTP sama dengan 0. Ya, maka diperoleh 0, maka sama seperti yang tadi, entalpi gas ideal pada saat T konstan, ya, entalpi gas ideal pada T konstan itu tidak tergantung pada tekanan. Ya, jadi karena perubahan entalpi terhadap perubahan tekanannya sama dengan 0. Ya, pada saat T konstan sama dengan 0. Jadi inilah salah satu contoh kegunaannya persamaan Maxwell. Jadi Anda bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada entropi, komponen entropinya. Nah, sekarang kita akan diperkenalkan lagi, ya. Sekarang ada istilah baru lagi di sini yang namanya koefisien ekspansi thermal volume, ya. Pada saat tekanan konstan, ini diberi definisi sebagai berikut. Jadi ini ini ada namanya koefisien ekspansi thermal volume yang punya definisi sebagai berikut. dV per dt pada saat P konstan. Sedangkan V di sini adalah molar volume yang dapat dihitung dari berat molekul dibagi berat jenis. Untuk zat padat, kita asumsikan zat padat ini bersifat isotropik. Jadi, yang artinya dia mengalami ekspansi yang sama besar ke segala arah. Jadi, maka karena dia mengalami ke segala arah, arahnya ini kita bisa asumsikan sebagai sumbu X, Y, dan Z. Jadi, kalau alfa V, maka dapat didefinisikan sebagai 3 kali alfa I, alfa L. Ya. Jadi untuk kelas ini kita asumsikan material ini bersifat isotropik. Jadi dia kalau dia mengalami ekspansi, dia ekspansinya ke sumbu X, Y, Z-nya sama besar, maka kita bisa asumsikan nilai alfa V ini adalah 3 kalinya alfa L. Alfa L ini adalah koefisien ekspansi termal linear, ya, koefisien ekspansi termal linear yang dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana ini adalah simbol dari kappa, ini adalah simbol dari bukan kappa, apa ini? Adalah stres, ya, ini adalah simbol dari stres, di mana di sini stresnya itu dianggap sama di ketiga sumbu yang kita bicarakan. Lalu selain koefisien ekspansi, selain mengalami ekspansi, kita juga jadi di sini L ini adalah panjangnya, ya. Jadi L adalah panjang.
T temperatur, Anda tahu lah ya, dimana sigma ya, sigmanya tekanannya pada saat tekanannya konstan, dianggap tekanannya konstan dan sama di 3 arah. Nah, selain mengalami ekspansi, zat padat juga mengalami kompresi. Jadi kita selain punya koefisien ekspansi termal linear, Anda juga punya yang namanya kompresibilitas isotermal. Jadi kompresibilitas termal. Dalam hal ini kita memakai istilah isotermal yang merupakan perubahan volume terhadap tekanan pada saat temperatur konstan. Jadi temperaturnya konstan. Dianggap temperaturnya konstan, maka kita punya yang namanya kompresibilitas isotermal. Nah, kompresibilitas isotermal ini dapat dirumuskan sebagai berikut, ya. Jadi dia tergantung pada volume juga. Nah, itu bisa dihitung dalam rumus sebagai berikut. Ternyata setelah dilakukan penurunan rumus, dites, dan ternyata kompresibilitas isotermal zat padat ini sama dengan 3 kalinya 1 dikurang bilangan Poisson. Jadi bilangan Poisson harusnya udah tahu ya, kalau udah belajar sifat mekanik material harusnya udah tahu ini, dan modulus elastisitas. Modulus elastisitas harusnya juga sudah tahu, jadi tidak akan kita bahas. Jadi sekarang kita diperkenalkan dengan dua istilah baru, yaitu koefisien ekspansi termal. Jadi koefisien ekspansi termal ini bisa dalam bentuk volume atau bentuk bentuk linearnya, bentuk linear, yang dimana hubungannya adalah yang alfa V sama dengan 3 kali alfa L. Ini Anda ingat hubungannya ini ya. Harus diingat hubungan antara yang volume dan linear, dan kita menganggap zat padat kita adalah isotropik. Kemudian yang kedua kita punya kompresibilitas isotermal yang nilainya itu tergantung dari bilangan Poisson dan modulus elastisitas. Jadi biasanya untuk kuliah ini kita tidak akan mengukur bilangan besaran koefisien ekspansi termal linear dengan menggunakan rumus yang ini. Ya, biasanya itu angka koefisien ekspansi termal linear ini dikasih, ya. Terus kompresibilitas itu biasanya dihitung, kita ngasihnya itu bilangan Poisson dan modulus elastisitas. Jadi Anda bisa tinggal langsung hitung. Jadi contohnya itu seperti ini ya, seperti ini. Jadi di sini ada nilai modulus elastisitas, ada bilangan Poisson ya, ada ini modulus elastisitas, ada bilangan Poissons-nya, dan ada koefisien termal linearnya. Koefisien ekspansi termal linear. Sehingga dari sini Anda bisa menentukan alfa V ya, tinggal 3 kalinya, 3 kali alfa L. Jadi ini adalah untuk beberapa jenis logam.